presbiter bertugas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Ibu Pendeta Doli Panap Tauran, STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yosua, kitab Yosua pasal 1 ayat 8 sebagai nats pembimbing kita. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian
perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan segala dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Amin. Yesus
Berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 54 ayat 8 yang menyatakan, dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15 yang menyatakan, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Pasti
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita minta bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu, pasti mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh hanya mendengar suara-Mu dan memahami firman-Mu, serta mau melakukannya sepanjang hidup kami. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Yosua pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ke-17 yang menyatakan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segeralah sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian itu dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkut tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lalu kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkut tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan,
dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Dipersilakan duduk kembali. Shalom umat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita pada hari ini adalah yakin pada Allah dan firman-Nya. Umat yang diberkati Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita pasti kita mempunyai pekerjaan atau tugas, entah itu pekerjaan atau tugas yang ringan, berat, atau yang kecil, atau tugas yang besar, pasti semuanya akan dilalui dengan tantangan dan juga dengan konsekuensinya. Tantangan dan konsekuensi dapat kuat jika kita taruhkan itu di dalam tangan Tuhan. Dan contoh ini mari kita lihat dalam kitab Yosua. Yosua sendiri menjadi contoh bagi teladan umat Israel. Allah mempercayakan Yosua untuk menjalankan tugas kepemimpinannya untuk memimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan. Tentu Yosua juga mengalami tantangan. Tantangan yang pertama adalah ketika proses perjalanan umat Israel untuk masuk ke tanah perjanjian mengalami hambatan pada saat Musa meninggal. Dan pada saat itu juga Yosua berumur 30 tahun. Maka Yosua dipimpin oleh Allah, atau Yosua dipilih oleh Allah untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Tantangan yang kedua yang dihadapi oleh Yosua adalah Yosua menghadapi perjalanan, yaitu di mana Yosua harus menuntun bangsa Israel, bahkan harus membawa tabut perjanjian untuk menyeberangi sungai Yordan. Tentu tantangan ini menjadi suatu krisis iman bagi Yosua, di mana ia merasa ragu, ia merasa khawatir, bahkan cemas. Apalagi ditambah pada ayatnya yang ke-10. Ia harus diperhadapkan dengan orang-orang yang kuat, orang-orang yang perkasa, yang sulit ditaklukkan, yang berada di tanah Kanaan. Disinilah
Allah mau membuktikan kepada Yosua akan kuasanya. Allah yang turut bekerja dalam diri Yosua lebih tahu, dan Allah lebih dahulu menjamin kesetiaan penyertaannya kepada Yosua. Allah tidak membiarkan Yosua memikul tanggung jawab tugasnya seorang diri. Dan yang harus dilakukan oleh Yosua adalah tetap kuat dan teguh hati, hidup mendengar dan mengikuti perintah Tuhan. Walaupun perintah itu ada yang tidak masuk akal. Itu kita dapat lihat pada ayat yang ketiga sampai yang keempat. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ayat yang keempat, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Dalam arti kata, Yosua berpikir bagaimana ia harus melalui laut atau sungai Yordan ini, dan bagaimana jalannya untuk masuk ke tanah Kanaan melalui sungai ini yang belum pernah mereka lalui. Pada dasarnya, bangsa Israel dan Yosua mempunyai tindakan iman bukan tanpa dasar. Allah sendiri memerintah walaupun sepertinya isi perintah itu sesuatu yang tidak masuk akal bagi manusia. Namun tetap orang percaya harus meresponi dengan taat dan sikap hormat kepada Allah. Jadi Allah bertindak dengan cara yang luar biasa atau berbeda dari pikiran rasional umatnya. Dan tindakan Allah itu kita dapat lihat pada ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ayat yang ke-13? Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ayat yang ke-16 dan ke-17, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba, itu yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tengah-tengah Yeriko. Tetapi para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Inilah yang dimaksud oleh Allah, bahwa tindakan Allah di luar daripada rasional manusia. Yosua mengingatkan umat Israel bahwa Allah akan berperang bagi mereka dan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Namun sebelum semuanya itu dinyatakan, Allah perintahkan bahwa mereka harus menguduskan diri. Itu terlihat dalam ayat yang ke-5. Yang dikatakan bahwa berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu.
Dan apa yang dikatakan Allah ini dilakukan dan diikuti oleh umatnya. Mereka harus menempatkan tabut perjanjian di depan mereka dan melangkah maju. Dan di saat itulah di tepi sungai Yordan, tabut perjanjian harus terus melangkah menyeberanginya. Jadi di sini umat yang diberkati Tuhan, Allah mau bahwa bangsa Israel, Yosua harus tetap fokus kepada Allah yang menuntun mereka melalui tabut perjanjian itu, dan bukan berfokus pada bangsa-bangsa yang kuat dan menakutkan. Umat yang diberkati Tuhan Yesus, seluruh bangsa takjub akan kebesaran Tuhan, akan kebesaran Allah. Karena ketika para imam menginjak air atau sungai Yordan itu, sungai itu tersibak, dalam arti kata terbelah menjadi dua, membentuk bendungan tanpa tembok. Itu kita sudah baca tadi dalam ayat 13 sampai 17. Dan kedua sisinya tidak ada tembok. Dan di tengah-tengah terdapat tanah kering, sehingga baik Yosua, bangsa Israel yang memikul tabut perjanjian Allah itu, mereka laluinya sampai selamat. Mungkin ada pertanyaan dalam pikiran kita, siapakah yang menahan air itu sehingga membentuk bendungan yang sangat besar? Pasti dengan iman percaya kita katakan bahwa tangan Tuhan yang dahsyat, yang tak terlihat oleh mata, tetapi dapat dilihat oleh mata iman. Dalam arti kata bahwa kita yakin, kita percaya akan apa yang difirmankan dan akan apa yang dikatakan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada pertanyaan dalam kehidupan kita. Yakinkah kita akan Allah dan firman-Nya? Tentu kita akan berjawab ya dan pasti. Pertama, untuk kita melihat bahwa kita yakin, kita percaya kepada Allah. Allah yang Maha Kuasa itu turut bekerja dalam kehidupan kita, di mana hidup kita harus kudus dan taat. Jadi kalau kita mau melihat kuasa Allah, kita mau Allah turut bekerja dalam kehidupan kita, Ia menuntut daripada kita harus kudus dan taat di hadapannya. Yang kedua, yakinkah kita akan Allah dan firman-Nya? Dengan jelas kita katakan ya, bahwa ada tindakan dan cara-cara Allah yang mustahil dalam kehidupan kita, asalkan kita fokus kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita fokus kepada Allah, berarti bukan hanya kita fokus kepada perkara-perkara kekaguman semata pada kedahsyatan Allah, melainkan kita yakin bahwa Allah dan firman-Nya haruslah mewujud dalam sikap hidup yang sungguh-sungguh percaya pada campur tangan Tuhan, yaitu mentaati firman-Nya dan melakukan yang benar. Tantangan dan persoalan pasti ada, dan pasti juga kita akan mengalami sukses ataupun juga kegagalan, atau sakit penyakit, atau kecewa, atau merasa dikucilkan dalam kemalangan dan lain-lain. Mungkin ini hanya menjadi satu bagian dalam kehidupan kita. Tetapi jika kita hidup dalam sikap yang benar di hadapan Allah, kita akan tetap dimampukan
untuk bangkit dan menjadi kuat dalam gumul juang hidup kita setiap hari. Amin. Silakan berdiri dan kita bersama-sama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat, dan kita mengakui akan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita, dan kita berkata masing-masing, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang mempunyai hidup dan kehidupan, Bapa yang terus ada menyertai dan memberkati dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Dan dalam kondisi apapun kami pada saat hari ini Tuhan, baik kami yang sudah aktif untuk bekerja atau bahkan juga kami yang ada di rumah dengan aktivitas kami masing-masing,
Biarlah Tuhan Yesus memberkati itu. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam persekutuan kami bersama-sama dengan Engkau, kami mohon kepadamu ya Bapa, berkati rumah tangga kami, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua, cucu, menantu, dan juga di dalam persoalan, tantangan, hambatan yang ada dalam rumah tangga kami Tuhan. Kasih dan penyertaan Tuhan selalu melingkupi kami. Tangan kasih Tuhan, pekerjaan Roh Kudus selalu ada dalam rumah tangga kami. Kuatkan iman kami, arahkanlah kami ya Bapa, sehingga terus kami boleh mengandalkan Engkau. Kami terus memuji membesarkan nama-Mu, dan kami terus bersyukur dalam keadaan apapun kehidupan kami. Di saat ini ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara, janda, duda, yatim piatu, fakir miskin, dan lansia, yang semuanya mereka juga mempunyai pergumulan, tantangan, harapan, dan terlebih ya Tuhan, mereka selalu memohon di dalam kehidupan saudara-saudara kekasih kami, campur tangan Tuhan. Kuatkanlah, berikanlah hikmat kebijakan bagi pemerintahan, berikanlah hikmat dan juga cara Tuhan di dalam kehidupan saudara-saudari kekasih kami, sehingga mereka boleh mendapat berkat, mereka juga dapat melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan yang sudah Tuhan berikan bagi saudara-saudari kekasih kami. Kami juga mendoakan untuk gereja-gereja, khususnya GPIB Damai Sejahtera, di dalam seluruh kehidupan pelayanan Tuhan, khususnya jemaat-Mu ya Bapa, jemaat GPIB Damai Sejahtera dalam seluruh kehidupan mereka. Kami sebagai pelayan Tuhan dan bahkan juga sebagai melakukan tanggung jawab pelayanan, kami hanya memohon kepadamu Bapa, urapilah kami, berikanlah kami kekuatan dan kemampuan, supaya apa yang kami jalankan di dalam melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami sebagai hamba-Mu, sebagai jemaat-Mu, menjadi berkat di dalam kehidupan sesama dan juga dalam kehidupan berkenan di hadapan-Mu. Kami juga mendoakan untuk presbiter, PHMJ, BPPJ, unit misioner, panitia, tim kerja, karyawan kantor, sekretariat. Dengannya Tuhan, Engkau memanggil mereka dengan tanggung jawab dan bahkan juga dengan posisi masing-masing. Berikanlah hikmat, kekuatan, dan kemampuan, supaya dengannya sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai pekerja yang sudah Tuhan urapi, Tuhan berkati, kami semua boleh bekerja dengan semaksimal mungkin dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami juga mendoakan untuk pengurusan IPPT, IMB gereja di tingkat kabupaten yang sekarang masih sedang berproses Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa dengan apa yang sudah direncanakan baik oleh tim atau panitia, bahkan juga di dalamnya melibatkan jemaat atau terlebih di dalamnya juga pemerintahan, kasih Tuhan terus ada menyertai saudara-saudara kekasih kami dalam mengurus akan IPPT dan IMB ini ya Bapa. Walaupun pada saat hari ini masih dalam atau di tingkat kabupaten Tuhan, tetap kami yakin itu akan terselesaikan sampai pada tingkat yang tertinggi. Sehingga apa yang kami harapkan ini Bapa, hanya waktu Tuhan yang boleh memberikan itu bagi kami. Kami juga mendoakan untuk rencana pembelian lahan yang ada di sebelah. Dengan segala kemampuan kami, baik dengan tenaga, pikiran, dan juga dengan secara materi, kami terus berusaha. Kami terus melakukan apa yang terbaik, dan terlebih di dalamnya kami dahulu untuk ungkapan syukur melalui doa. Sehingga apa yang direncanakan, apa yang diharapkan untuk kami atau jemaat-Mu Tuhan, ini boleh tercapai.
Kami juga mendoakan untuk korban pandemi COVID-19, baik mereka yang masih sedang dirawat di rumah sakit dan juga para tim medis, dokter, ABRI atau TNI, para relawan yang dengan segenap hati mereka juga mengulurkan tangan kasih dengan tenaga mereka menolong saudara-saudara kekasih kami yang sakit. Kami juga mendoakan untuk jemaat yang berdampak ekonomi karena COVID ini Tuhan. Kami yakin dengan tangan kasih Tuhan Engkau membuka baik pintu jendela. Berkat-berkat-Mu dari langit akan turun melimpahi saudara-saudara kekasih kami yang mengalami akan dampak ekonomi karena COVID-19 ini Tuhan. Kami juga mendoakan untuk jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun perkawinan yang dari bulan Juli sampai Agustus. Tetap pertolongan Tuhan ada untuk saudara-saudara kekasih kami. Panjang umur, hikmat, kesabaran, kekuatan dan kemampuan Tuhan menyertai di umur yang baru yang sudah Tuhan berikan. Tuhan juga berkati rumah tangga mereka dan tetap Tuhan ada menyertai sampai maut yang memisahkan ya Bapa. Kami juga mendoakan untuk jemaat yang sakit. Bapa, kami mohon daripada-Mu, kami tidak dapat menyebut satu persatu saudara-saudari kekasih kami, tapi Tuhanlah yang lebih maha tahu akan pergumulan dan keluh kesah mereka, akan harapan-harapan yang mereka butuhkan dan mereka harapkan daripada-Mu ya Bapa. Dengarkanlah mereka Tuhan, jamalah mereka, berikanlah mereka kekuatan dan penghiburan, sehingga dengan kelemahan tubuh mereka terus bersyukur, dengan keterbatasan, dengan tenaga dan kemampuan, mereka selalu bersyukur atas apa yang tetap Tuhan berikan, yang terbaik bagi kondisi kesehatan umat-Mu yang percaya. Kami juga mendoakan juga para medis, obat-obatan sebagai alat yang Tuhan pakai untuk proses kesembuhan saudara-saudari kekasih mereka. Tuhan berkati mereka dan rumah tangga mereka. Kehidupan terus kami juga serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, walaupun melalui teknologi atau melalui multimedia pada saat hari ini Bapa, tetap ibadah kami boleh berjalan. Kami bersyukur atas semua saudara-saudari kekasih kami yang di dalamnya sudah melibatkan diri untuk melakukan yang terbaik di dalam memberikan hal-hal yang baik untuk keberlangsungan akan pemberitaan ini Tuhan. Berkati saudara-saudari kekasih kami dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Bapa, kehidupan kami 1 minggu ke depan dan selamanya, biarlah kami boleh serahkan ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan paduan suara PKP Damai Sejahtera untuk memuji Tuhan.
Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, besar Terima kasih atas puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati atas puji-pujiannya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, warga Jemaat Damai Sejahtera Cileunci yang Tuhan Yesus kasihi, mohon perhatian untuk rangkuman Warta Jemaat Minggu tanggal 26 Juli 2020. Yang pertama, diberitahukan kepada seluruh jemaat, walaupun ibadah hari Minggu di gereja telah dimulai kembali, namun ibadah hari Minggu tetap dapat diikuti secara online setiap minggunya melalui rekaman video via YouTube GPIB Damai Sejahtera Cileunci, yang linknya akan di-share via WA ke jemaat setiap hari Sabtu sore atau malam. Yang kedua, akan dilaksanakan pertemuan PHMJ Pembina
orang tua dan calon katekisasi reguler pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 pukul 11.30 WIB di Gereja Damai Sejahtera. Mohon kehadiran pembina, orang tua, dan calon katekisasi dalam pertemuan tersebut. Warta ini sekaligus undangan. Yang ketiga, ibadah hari Minggu pelayanan anak IMPA telah tersedia secara online setiap minggu melalui channel YouTube GPIB Damai Sejahtera Cilengsi yang linknya telah di-share ke WA grup masing-masing sektor. Mohon dukungan para orang tua agar anak-anak layan PA dapat mengikuti IMPA secara online setiap minggunya. Yang keempat, ibadah hari Minggu pelayanan taruna HIMPT dengan diikuti secara online melalui aplikasi Zoom di setiap hari Minggu pukul 10 WIB. Link Zoom meeting akan dibagikan oleh kakak layan taruna di WA grup masing-masing sektor. Yang kelima, diberitahukan kepada jemaat bahwa penyetoran persembahan ke kantor majelis jemaat dapat dilakukan setiap hari kerja karyawan sekretariat, yaitu Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, dengan batas waktu penyetoran paling lambat hari Kamis pukul 11 WIB. Penyetoran setelah hari Kamis pukul 11 WIB akan dimasukkan dalam warta keuangan minggu berikutnya. Yang keenam, akan dilaksanakan sidang majelis jemaat SMJ triwulan 4 dan triwulan 1 periode Januari sampai dengan Juni 2020 sekaligus serah terima pelaksanaan harian majelis jemaat PHMJ periode 2017 sampai dengan 2020 kepada PHMJ periode 2020-2022 pada hari Jumat 31 Juli 2020 pukul 10 WIB, tempat di Gereja Damai Sejahtera. Mohon kehadiran seluruh presbiter dalam sidang tersebut tepat pada waktunya. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan dalam minggu ini tanggal 26 Juli sampai dengan 1 Agustus 2020. Semoga panjang umur, sehat, sukses, bahagia, dan semakin diberkati Tuhan Yesus di usia yang baru dan dalam kehidupan rumah tangganya. Informasi lain dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca dalam Warta Jemaat melalui website GPIB Damai Sejahtera Cilengsi yang telah di-share. Demikian rangkuman Warta Jemaat untuk minggu ini. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Membawa damai dan terang yang abadi,
hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.